Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita main game sedikit ya. Kita mulai. Semuanya ikuti Anda. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati bilang amin. 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 Kalau kau suka hati bilang amin. 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 Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati ucap amin. Amin. Sekarang siap-siap ya. Kalau kau suka hati semuanya ya. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak soleh dan soleha. Kita buka bukunya halaman 134. Sudah. Ayo membaca. Silakan Ijaz baca duluan. Bagaimana cara melaksanakan musyawarah? Mula-mula dipilih pemimpin dan not tulis musyawarah. Not tulis tugas menulis hasil musyawarah. Pemimpin musyawarah menyampaikan permasalahan dan akan dibahas. Para peserta dihasilkan untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Pemimpin musyawarah kewajiban mengarahkan jalannya musyawarah. Semua peserta boleh gantian Jas ya. Selanjutnya boleh siapa ini? Sakila. Usaha pemecahan masalah. Semua pendapat ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, pendapat tersebut dipertimbangkan dan dipilih yang paling baik. Oke, selanjutnya Ahza. boleh. Pendapat tersebut harus menguntungkan masyarakat banyak. Keputusan atau pendapat yang diterima harus disepakati semua pihak. Jika masih ada masyarakat yang menyampaikan untuk keputusan diambil dengan cara terbanyak, suara terbanyak. Pendapat yang disepakati berdasarkan suara terbanyak lah yang dijadikan keputusan. Cara keputusan disebut voting. Oke. Yan, halaman berapa, Yan? Halaman 134, Abizar. Oke, baiklah. Selanjutnya boleh dilanjutkan Faris. Ya, silakan Faris. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alfit, silakan Faris. Bersama para tokoh pemuda pada tahun 1908 telah melahirkan Sumpah 135. Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan kesempatan 135. bersama para wakil pemuda di Indonesia untuk menyatukan
perbedaan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Oke, selanjutnya siapa ya? Ijaz. Ijaz sudah. Habib. Pada saat Berapa ya, Ndak? Nggak kedengeran tadi. 145. 1945 bangsa pejuang juga telah membantu dalam membuat keputusan bersama. Pada awalnya golongan muda yang diwakili oleh Syarifuddin Syahrir golongan ingin agar proklamasi bisa segera dilaksanakan. Sebaliknya, golongan tua ingin agar proklamasi dilaksanakan setelah diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Namun perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tersebut bisa diselesaikan setelah tercapai kata sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil mewujudkan cita-cita memproklamasi kemerdekaannya. Keputusan bersama itu sesungguhnya merupakan bentuk wujud kesadaran adanya rasa kesatuan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya Naira. Kita patut meneladani perilaku para pahlawan bangsa tersebut dalam kehidupan sehari. Nilai-nilai yang patut kita ambil adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memperhatikan dasar atau asas-asas dalam bermusyawarah. Asas sehari-hari kita perlu asas bermusyawarah itu menjadi landasan dalam mengambil keputusan bersama. Asas yang digunakan dalam bermusyawarah ada kekeluargaan. Asas ini bisa dijadikan landasan dalam bermusyawarah untuk menghindari terjadi pertentangan satu dengan lainnya. Oke, selanjutnya Raihan. Mana, Yan? Ya, kenapa Rehan? Yang mana? Halaman 135 sudah dibuka belum? Sudah. Paling bawah, alinea paling bawah. Selain itu, Selain itu, atas dalam bermusyawarah adalah kegotong royongan jiwa, gotong royong sejalan dengan watak dasar bangsa Indonesia yang sejak dulu suka tolong-menolong dan saling membantu antar sesamanya. Gotong royong dilakukan sejak zaman nenek moyang. Dengan gotong royong pekerjaan menjadi ringan. Gotong royong dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. oke, selanjutnya Alfit boleh? Dengan adanya asas ini, maka akan timbul saling menghormati dan saling memahami dalam proses musyawarah. Dalam bermusyawarah sering terjadi sikap menganggap pendapatnya sendiri. Paling benar akibatnya akan timbul perpecahan dan pertikaian dalam masyarakat. Hal ini tidak perlu terjadi jika kita melakukan musyawarah dilandasi dengan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, selanjutnya Abizar.
Yang mana, Yan? Halaman 136, Abizar. Yang bagian mana? Ayo membaca. Saya membaca musyawarah kesempatan bersama di antara para bapak bangsa dalam proses bangsa. Pemusyawaraan dan Pancasila merupakan pengambilan keputusan bersama-sama, rasa kesamaan dan saling menghormati. Perbedaan antara pahlawan dalam melahirkan keputusan bersama saling menghormati tentang UUD 1945 beserta pembukaan 1945 menjadi tonggak sejarah yang perlu terus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara keputusan bersama untuk mewujudkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga menjadikan tonggak sejarah bagi nilai bersama keputusan sila tanpa Pancasila menjadi landasan pokok musyawarah dalam kehidupan skema berdikari di Indonesia. Oke, selanjutnya boleh lanjut yang lain ya. Abiyu sudah tahu belum ya? Oh, siapa yang belum tadi? Habib. Silakan Habib. Apa? Habib melaksanakan halaman Apa? 136. Halaman 136. Ya. Melaksanakan musyawarah Yang melaksanakan musyawarah. Ada enggak? tahu. Melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama secara kekeluargaan mempunyai beberapa manfaat tersebar antara lain sebagai berikut. Oke, lanjut sekarang. Abiyu boleh buka bukunya halaman 136 ya, Abiyu ya. Kameranya Faris boleh dihidupin, kameranya Faris, Abiyu, kameranya dihidupin ya. Sudah? Oke, kita mulai dari nomor 1, Ahza. Siap semua ya? 1, Ahza baca. 1. Menambah wawasan dan kepahaman. Akila, 2. Boleh hidupkan Kak suaranya. Oke. Menyatukan ide, pemikiran, dan pandangan. Nggak cepat Habib, nomor 3. Anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. Lanjut Ijaz, nomor 4. Lang Ijaz. Dapat meluruskan kekeliruan dan kesalahan pahaman. Oke, 5. Raihan. Terciptanya keadilan antara anggota. Oke, Alzena, 6. Meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Oke, Alfit, 7. Setiap anggota Oke lah, lanjut Abizar aja. Abizar. 7. Abizar 7. Ya. Oke, Abizar. Oke, Faris. Faris. Oke, Anda bacakan ya. 8. Dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang luas, logis, dan benar. 9.
melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi, ya. Oke, kita akan jawab halaman 137. Halaman 137. Kita jawab ya. Oke, kita akan jawab halaman 137. Sendiri-sendiri kan ya? Ya, boleh dijawab sendiri dulu, boleh. Sama-sama ya, Nil? Saya tidak bisa. Ale-ale. Oke, nomor 1. Kalau Oh, jadi percakapan tadi lah ini, Nek. ya, nomor 1. Setuju ya? Nomor 1 setuju. Setuju. 7. Abizar. Ya. Setuju. Baca dulu Abizar, nomor 1. Nomor 1 pensil saya hilang. Jawab, Masa baca dulu. musyawarah harus dilaksanakan secara ikhlas dan bertanggung jawab oleh semua peserta rapat. Setuju. Setuju. Alasannya apa? Iya. Belum aja. Karena hasil rapat dan keputusan bersama yang harus dilaksanakan. Nomor 2. Siapa mau baca nomor 2? Penting harus bukan sebelum adanya usaha musyawarah percapaian mufakat. Setuju? Setuju. Tidak setuju ya. Tidak setuju. Hanya orang tertentu saja yang Belum dijawab dulu ini. Itu siapa Faris? Dilakukan sebelum adanya adanya usaha musyawarah musyawarah percapaian mufakat. sebelum ya. Kita lihat dulu ya nomor 2. Voting harus dilakukan sebelum adanya. Sesudah ya, dilakukan sesudah. Jangan sebelum ya, sesudah adanya. Aku udah tulis sebentar ya, nanti aku habis baterai ganti HP Ganti dulu ya. aja. Iya boleh. Udah ketulis sebelum. Ini diganti ya. Dihapus saja. Oke, dilakukan sesudah adanya musyawarah yang tidak Panjang tercapai. banget. Oke, nomor 3. Apit, nomor 3, Pit. Ya, terserah siapa nomor 3. Apit ya? Enggak. 3. Siapa mau baca nomor 3? Saya. Ya, silakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Tidak setuju. Karena semua orang berhak apa? Berhak mengemukakan pendapat.
Nomor 4. Siapa yang mau baca nomor 4? Mengemukakan. Silakan nomor 4. Siapa yang mau baca nomor 4? Alzena coba nomor 4. Aku aja ya yang baca ya. Oh, Ya, dia boleh. curang nian. Boleh, Baru silakan. sudah tadi nak baca lagi. Lemak nian Abizar. Ya, sudah Ijaz baca, boleh. Hidupin suaranya. Nanti Abizar yang nomor Pemimpinan 5. musyawarah mempunyai kekuasaan penuh untuk membatasi pendapat anggota rapat. Tidak. Tidak setuju. Iya, tidak setuju. Setuju. Karena apa? Karena semua orang berhak menggunakan pendapat. Iya, boleh, betul. Karena pemimpin musyawarah tidak boleh Musyawarah. Tidak boleh ya. Membatasi. Oke, nomor 5. Silakan. Aku ya. Silakan, boleh. Tidak semua peserta mendapatkan kesempatan sama untuk mengemukakan pendapat. Setuju. Tidak ya. Tidak setuju. Karena berhak. Mendapat kesempatan yang sama. Dan Sama. mendapat. Yang mendapatnya itu saya jadiin mendapatkan ya. Adalah yang nggak apa-apa. Oke. Sudah belum? Yang sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 140. Sudah ini ya. Boleh di screenshot yang belum selesai? Sudah? Oke. Sudah. Sudah, kita kembali ke sini. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Kita akan mulai kembali membaca halaman 140. Halaman 100, ayo membaca. Coba sekarang yang pertama membaca. Halaman berapa ya? 140. Sudah dibuka semua? Boleh diangkat bukunya? Sudah. Ya. Sudah. Jika Sudah sudah, saya baca. nomor 1. Ayo siap semuanya. Jadi Anda enak nunjuknya ya. Coba dimulai dari, ya boleh deh Abizar. Karena Abizar yang mau ya, silakan. Ayo membaca kalian. Iya. Tanggung jawab di lingkungan
sekitar banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk memperlukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya dengan menerapkan sikap toleransi terhadap warga masyarakat yang berbeda suku dan agama. Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, bersikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Oke, Satu nomor buku. 2, selanjutnya nomor 1, Ahza. Rukun dan tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Tetangga adalah keluarga dekat kita. Dengan tetangga kita harus hidup rukun, menjalin hubungan baik dan kerja sama. Kita harus bergaul dengan mereka tanpa memandang perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan berupa ras, suku, agama, dan kekayaan semuanya sama sebagai warga masyarakat. Bergaul dan ikhlas, menyapa dengan ramah, menolong tetangga dan aktif dalam kegiatan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Hal itu akan memperkuat persatuan masyarakat, masyarakat menjadi modal persatuan bangsa. Oke, selanjutnya masih halaman 141. 141, boleh lanjutkan Ijaz. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang Ijaz. kerja di Ijaz. pasar toko. Ijaz, halaman 141. 141 Ijaz. Wow. Iya, oke. Oh. Bacalah wacana berikut. Keluarga Pak Waluya tinggal di desa sawah subur. Menjelang musim penghujan, diadakan kegiatan bersih desa. Bersih desa bertujuan membersihkan seluruh lingkungan desa, misalnya lingkungan yang kotor, genangan air, selokan atau tersumbat, dan sampah yang menumpuk, agar terhindar dari serangan wabah penyakit seperti demam berdarah, diare, dan muntaber. Oke, selanjutnya boleh lanjutkan Sakila. Warga masyarakat desa sawah subur berpartisipasi dalam kegiatan kerja. Jalan Yang ini dia yang nge-lag apa? Nge-lag. anak-anak sekitar Iya, kayaknya ada gangguan di HP Sakila ya. melaksanakan pekerjaan. Oke, baiklah selanjutnya Raihan. Yang dengan bergotong royong ini, Yan. Betul. Dengan bergotong royong kegiatan kerja bakti cepat selesai, desa sawah subur kelihatan bersih. Seluruh warga masyarakat senang melihat lingkungan tempat tinggal mereka yang bersih dan rapi. Oke, Akila boleh nomor 2, tolong menolong dalam bermasyarakat. Menolong dalam menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Rendah. Memberi pertolongan kepada orang lain harus dengan ikhlas, tanpa pamrih atau tidak mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain menggunakan apa saja yang kita miliki. Oke, Alfit. Karena sekarang ini di negara tidak banyak terjadi bencana. Di daerah bencana banyak orang kehilangan harta, benda, rumah, pakaian, dan lain. Orang-orang di daerah bencana harus mengungsi. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita dapat membantu dengan menyumbangkan bahan makanan, pakaian, obat-obatan. Betul banget itu Ya, Rafid. oke. Selanjutnya boleh Alzena. Naira ya.
Menolong orang lain tidak harus menunggu bencana alam terjadi kapan saja dan di mana saja. Dapat menolong orang lain, misalnya membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong tetangga yang terkena musibah, dan sebagainya. Jadilah anak yang ringan tangan, suka membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Oke, lanjut. Siapa yang ya? Paris, Ya, aku ninggalin nih. Iya, di TikTok kan apa? halaman 142. Malam itu terjadi kebakaran di rumah keluarga Pak Dadang. Penyebab kebakaran karena ada korsleting aliran listrik. Pak Dadang berteriak minta tolong para tetangga segera berdatangan. Mereka membawa ember berisi air untuk memadamkan api. Tak berapa lama api berhasil dipadamkan. Beruntung Pak Dadang, istrinya dan anaknya selamat. Pak Dadang sekeluarganya berterima kasih kepada para tetangga. Untuk sementara keluarga Pak Dadang ditampung di rumah tetangganya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab di lingkungan sekitar. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah orang yang pertama menolong kita ya apabila terjadi apa-apa saja di rumah kita. Makanya kita harus baik dengan tetangga. Dan yang kedua, kita juga harus tolong menolong dalam bermasyarakat. Contohnya, dalam wacana ini ada rumah yang kebakaran. Maka sebaiknya kita ikut membantu, ikut menolong ya. Oke. Sekarang ya Anda akan tanya satu persatu. Apa yang kalian lakukan? Pertolongan apa yang pernah kalian lakukan? Boleh angkat tangan? Ya. Siapa yang mau jawab? Iya, apa Paris? Paris sering. Kenapa Paris? Enggak jelas? Nyumbang. Oh, menyumbang. Oke, baiklah. Selanjutnya Azza apa Azza? Sering sih. Apa? Apa? Oke. Bantu ibu, sering Oh, bantu iya. ibu. Boleh, Di boleh. rumah. Abizar apa? Kalau Paris di rumah Apa? beda kau. Bikin usaha cepat haji. Oke, semuanya yang dilakukan apabila baik menolong orang apa saja. Ada orang kesusahan, ada orang kelaparan, misalnya ada orang yang datang meminta sedekah misalnya. Boleh anak soleh dan soleha kasih ya. Misalnya ada kakek-kakek yang kelaparan, anak soleh dan soleha lihat, boleh diberi sumbangan ya. Itu saja. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan ya. Oke, anak soleh dan soleh, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, tugasnya adalah harus yang tadi ya, ini ya, tugasnya ini ya. Halaman berapa? Oke. Halaman? Ya enggak dipoto ya? Iya, tinggal dipoto aja. Halaman berapa Halaman itu? berapa? 103. 139. Oke. Oke, anak soleh dan soleha itu saja. Jangan lupa kalau sudah dibuat tinggal dipoto. Lupa like, comment, and share. Akila sudah belum? Jawaban ini. Screenshot ya. Ya Anda buka lagi ya. Oke, nah. Oke, sudah? Belum. Udah. Ya. Sudah semua? Oke, baiklah. Ya Anda akhiri pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bye-bye. Bye.